Halo para guru kebanggaan Indonesia, selamat datang di pelatihan Mendesain Pembelajaran Kolaboratif. Pada pelatihan ini akan dibahas mengenai mengajar kolaboratif, pengajaran bersama satu kelompok, pengajaran bersama dua kelompok, dan pengajaran bersama banyak kelompok. Pelatihan ini selanjutnya akan terbagi menjadi 3 video. Nah, di video bagian pertama ini akan kita pelajari terlebih dahulu mengenai mengajar kolaboratif dan pengajaran bersama satu kelompok. Literatur menunjukkan bahwa salah satu kunci keberhasilan pengajaran di sekolah adalah terbentuknya komunitas pengajar, tempat guru-guru berkolaborasi dan membantu satu sama lain dalam pengajaran. Sebaliknya, salah satu masalah di sekolah adalah guru-guru bekerja secara terisolasi dan tidak mendapatkan kesempatan untuk co-planning atau merencanakan bersama, co-teaching atau mengajar bersama, co-assessment atau mengevaluasi bersama, dan co-reflection atau berefleksi bersama. Pada pelatihan mengintegrasikan kolaborasi dalam mempersiapkan kegiatan belajar mengajar, telah dibahas mengenai 3 bentuk kolaborasi berdasarkan kerangka siklus pengajaran kolaboratif. Kali ini kita akan membahas satu bentuk kolaborasi lainnya, yakni collaborative teaching atau mengajar bersama. Ada 3 bentuk pengajaran bersama yang dapat dilakukan para guru. Pertama ialah pengajaran bersama satu kelompok. Lalu ada pengajaran bersama 2 kelompok. Dan yang terakhir ialah pengajaran bersama banyak kelompok. Mari kita simak masing-masing contoh dari setiap pengajaran kolaboratif tersebut. Ada 3 model pengajaran bersama satu kelompok yang dapat kita terapkan dalam proses pembelajaran. Pertama, model pengajaran satu guru mengajar, satu guru mendukung. Dalam model ini, seorang guru berperan sebagai guru utama yang tugasnya mengajar materi utama di depan kelas. Sedangkan guru yang lain berperan sebagai guru pendukung. Fungsi guru utama adalah mengajarkan materi utama, mendemonstrasikan keterampilan tertentu, dan memberikan penjelasan mendetail tentang aktivitas tertentu. Sedangkan fungsi utama guru pendukung adalah untuk mengecek pemahaman siswa, mengklarifikasi informasi, memantau kemampuan siswa mengikuti pelajaran, dan menyediakan instruksi dan umpan balik secara langsung pada siswa. Guru pendukung bisa berkeliling kelas untuk membantu siswa yang membutuhkan atau duduk bersama sekelompok siswa yang dirasa memerlukan perhatian khusus. Dalam proses pengajaran ini, sebaiknya guru saling bergantian berperan sebagai guru utama dan guru pendukung. Kelebihan model pengajaran satu guru mengajar, satu guru mendukung ialah semua siswa memperoleh materi dan instruksi yang sama. Pemantauan dan umpan balik yang diberikan langsung oleh guru pendukung akan memudahkan siswa untuk lebih memahami materi. Keberadaan guru pendukung dapat membantu guru untuk memperoleh data tambahan terkait kemajuan siswa, sehingga rencana pembelajaran selanjutnya dapat lebih disesuaikan dengan kondisi siswa. Guru pendukung juga akan memudahkan penciptaan lingkungan belajar yang aktif di dalam kelas. Selain itu, penyampaian materi pembelajaran menjadi lebih efektif dengan keberadaan guru pendukung. Model ini juga banyak memberikan stimulasi saat pembelajaran, sehingga pembelajaran dapat lebih terakselerasi dan meminimalkan remedial. Dampak lebih lanjut, siswa menjadi tidak mudah merasa bosan, tidak mudah menyerah, ataupun menutup diri karena kegagalan terus-menerus. Kekurangan model pengajaran satu guru mengajar, satu guru mendukung ialah perlu adanya persiapan yang matang agar guru mengetahui terkait pembelajaran, seperti materi yang akan diajarkan, proses pembelajaran, dan asesmen yang dilakukan, sehingga guru memiliki tanggung jawab yang setara satu sama lain.
Jika tidak ada persiapan yang matang, maka dapat terjadi pengambilan tanggung jawab yang besar oleh guru pengajar utama, sedangkan guru pendukung hanya berperan kecil. Guru pengajar utama yang bertukar peran sebagai guru pendukung dapat menganggap kesempatan ini sebagai kesempatan untuk menyelesaikan tugasnya, bukan menjalankan perannya sebagai guru pendukung. Contohnya saat ia menilai ulangan siswa. Sedangkan guru pengajar utama yang bertukar peran sebagai guru pendukung dapat menganggap perannya sebagai pendisiplin siswa. Model pengajaran yang kedua ialah dua orang guru mengajar bersamaan di kelas, tetapi setiap guru memiliki peran dan tanggung jawab yang berbeda dalam pengajaran materi utama. Setiap guru memiliki peran yang setara dan penting. Setiap guru juga harus memiliki peranan dan aturan yang jelas sebelum memulai pengajaran. Misalnya, tentukan siapa yang berperan melakukan penjelasan tujuan pembelajaran, siapa yang bertanggung jawab dalam menggunakan papan tulis interaktif, dan siapa yang bertanggung jawab dalam memimpin diskusi. Hal tersebut disesuaikan dengan keahlian setiap guru. Kunci dalam model ini ialah guru tetap menyampaikan secara bersama-sama mengenai materi utama yang diajarkan. Model ini akan berjalan dengan lebih baik apabila diterapkan ketika awal perkenalan pelajaran hingga rekap akhir pelajaran. Kelebihan dari model pengajaran dua guru mengajar materi yang sama antara lain terbukanya peluang untuk mendemonstrasikan strategi, keterampilan, atau cara menerapkan informasi baru, menyediakan beberapa alternatif proses berpikir sehingga dapat menarik kebutuhan belajar siswa yang berbeda. Kelebihan lainnya adalah menyediakan proses penguatan dan perbaikan dengan segera pada para siswa. Model ini juga memberikan banyak kesempatan untuk memeriksa pengetahuan dan persepsi siswa. Selanjutnya, kelebihan lainnya adalah memungkinkan terjadinya observasi kolegial, cara bagi tim pengajar untuk mengeksplorasi masing-masing individu, serta praktik pengajaran bersama. Kelebihan yang terakhir adalah membentuk kesetaraan antara guru dan juga siswa. Lalu kekurangan model pengajaran dua guru mengajar materi yang sama antara lain membutuhkan waktu dan persiapan yang cukup banyak. Tim pengajar harus benar-benar memikirkan dan mempersiapkan alur pengajaran untuk menciptakan kontinuitas pengajaran. Tanpa pemahaman bersama tentang konfigurasi kelas ini, rekan pengajar mungkin tidak dapat sepenuhnya melibatkan seluruh kelas untuk pengajaran bersama dengan cara ini. Dan kekurangan yang terakhir adalah tidak semua kondisi cocok untuk menerapkan model ini. Model pengajaran yang ketiga ialah satu guru mengajar kelas, sedangkan guru lain bertanggung jawab pada asesmen. Guru yang melakukan asesmen menilai siswa dengan cara mengelilingi kelas untuk observasi kemampuan dan keterampilan siswa sesuai kriteria yang telah dirancang. Model ini memungkinkan guru untuk memperoleh data asesmen di tempat tanpa menghentikan pelajaran di kelas. Tujuan asesmen oleh guru pendukung perlu disepakati sebelum pelajaran dimulai. Bentuk asesmen yang dapat dilakukan antara lain catatan anekdot, checklist atau daftar periksa, rubrik penilaian, dan lain-lain. Guru utama dan pendamping dapat saling berganti peran. Guru yang melakukan asesmen sebaiknya tidak menjadi pendisiplin. Lalu bagaimana dengan kelebihan model pengajaran satu guru mengajar dan satu guru menilai? Kelebihan model pengajaran satu guru mengajar, satu guru menilai ialah guru dapat lebih memahami pengetahuan dan kemampuan siswa. Guru dapat memonitor perkembangan siswa secara lebih spesifik dan efektif. Dari hasil asesmen, guru dapat melakukan penyesuaian instruksi dan menyediakan hal-hal pendukung ketika dibutuhkan. Selain itu, guru dapat saling memberi umpan balik terhadap rekannya berdasarkan asesmen yang dilakukan. Lalu bagaimana dengan kekurangannya? Kekurangan model pengajaran satu guru mengajar, satu guru menilai ialah
Asesmen dari observasi dapat bersifat lebih subjektif apabila tidak dipersiapkan secara detail tanpa keterampilan observasi yang baik. Oleh karena itu, dibutuhkan adanya pembuatan kriteria observasi, kesepakatan perilaku yang diobservasi, dan beragam metode asesmen. Kemudian, kekurangan berikutnya adalah guru utama bertanggung jawab sendiri untuk mengajarkan materi. Kekurangan selanjutnya ialah banyak siswa yang tidak menganggap peran dan fungsi kedua guru ini setara. Demikianlah pembahasan mengenai bentuk pengajaran bersama satu kelompok. Selanjutnya, di video bagian kedua nanti akan dibahas mengenai pengajaran bersama dua kelompok. Sampai jumpa lagi dan terima kasih. Halo para guru kebanggaan Indonesia, selamat datang kembali di pelatihan mendesain pembelajaran kolaboratif. Nah, di video bagian kedua ini kita akan mempelajari pengajaran bersama dua kelompok. Sebelumnya telah dijelaskan bahwa ada 3 bentuk pengajaran bersama yang dapat dilakukan para guru. Pertama ialah pengajaran bersama satu kelompok, lalu ada pengajaran bersama dua kelompok, dan yang terakhir ialah pengajaran bersama banyak kelompok. Pada video sebelumnya, Anda telah mempelajari tentang pengajaran bersama satu kelompok. Nah, lalu bagaimana dengan bentuk pengajaran bersama dua kelompok? Ada 3 bentuk pengajaran bersama dua kelompok yang dapat kita terapkan dalam proses pembelajaran, yaitu yang pertama adalah 2 guru mengajar pada 2 kelompok siswa. Bentuk kedua adalah 1 guru mengajar awal, 1 guru mengajar informasi alternatif. Bentuk yang ketiga adalah 1 guru mengajar ulang, 1 guru mengajar informasi alternatif. Pertama, 2 guru mengajar pada 2 kelompok siswa. Pada model ini, para siswa dibagi ke dalam 2 kelompok untuk melakukan instruksi yang sama. 2 orang guru masing-masing memegang 1 kelompok siswa dan mengajar di salah satu area kelas. Antar kelompok siswa ini, mereka dapat diminta untuk saling membelakangi dan setiap kelompok harus memperhatikan guru yang mengajar untuk kelompok tersebut. Kedua orang guru dapat saling bertatapan agar dapat menyesuaikan ritme mengajar satu dengan yang lain. Contohnya, kelompok A mendapatkan guru yang mengajar menggunakan papan tulis, sedangkan kelompok B mendapatkan guru yang menggunakan alat demonstrasi. Setelah beberapa waktu, guru dapat bergantian mengajar di kelompok yang berbeda. Kelebihan model pengajaran 2 guru mengajar pada 2 kelompok siswa ialah pertama, jumlah siswa yang lebih sedikit, sehingga interaksi antara guru dan siswa menjadi lebih sering terjadi. Kemudian, instruksi yang diberikan oleh guru dapat lebih menyesuaikan dengan karakter siswa. Siswa menjadi terdorong untuk lebih terlibat dalam kelompok karena jumlah anggota kelompok yang lebih sedikit. Tidak hanya itu, siswa juga lebih memiliki banyak kesempatan untuk bertanya dan klarifikasi informasi. Guru dapat saling mengamati antar kelompok. Kekurangan model pengajaran 2 guru mengajar pada 2 kelompok siswa ialah pertama, adanya kemungkinan distraksi suara bagi siswa dan guru karena berada di dalam ruangan yang sama, sehingga perlu adanya negosiasi volume suara dan aktivitas agar tidak mengganggu kelompok yang lain. Selain itu, adanya kekhawatiran antar guru terkait dengan ketelitian dan akuntabilitas instruksi yang diberikan. Perlunya koordinasi mengajar yang lebih lanjut. Dan posisi mengajar guru yang belum tentu berada di tempat yang mendukung, seperti tidak ada papan tulis, ruangan yang kecil, dan lain-lain. Selanjutnya, model yang kedua adalah model pengajaran 1 guru mengajar di awal dan 1 guru mengajar informasi alternatif. Pada model ini, siswa dibagi ke dalam 2 kelompok. Pembentukan kelompok didasarkan pada penguasaan siswa akan topik terkait.
Jumlah siswa dalam dua kelompok tersebut bisa jadi tidak seimbang. Pada model ini, guru pertama akan mengajar awal dan guru kedua akan mengajar informasi alternatif. Pengajaran materi awal dilakukan untuk memberikan pemahaman baru bagi siswa yang belum pernah atau memiliki sedikit pengetahuan terkait materi. Pengajaran dapat dilakukan dengan mendiskusikan materi, meninjau buku, menumbuhkan pemikiran kritis, dan mempelajari kosakata baru. Sementara itu, pengajaran informasi alternatif dilakukan untuk siswa yang telah memiliki pemahaman terhadap materi. Pengajaran dapat berupa kegiatan belajar langsung dari kehidupan sehari-hari, menonton video, karya wisata, mengutip teks, dan berbagi informasi yang dibaca. Pada model pengajaran ini, diperlukan asesmen yang cermat terkait pemahaman, kemampuan, dan keterampilan siswa agar tidak salah menempatkan siswa dalam kelompok. Kelebihan model pengajaran satu guru mengajar awal, satu guru mengajar informasi alternatif ialah setiap guru dapat fokus pada kebutuhan unik di masing-masing kelompok. Lalu, instruksi dan pembelajaran yang dilakukan dapat menyesuaikan kebutuhan masing-masing kelompok. Kekurangan model pengajaran satu guru mengajar awal, satu guru mengajar informasi alternatif, antara lain, pertama, dapat terjadi kesalahan dalam pengelompokan apabila asesmen yang dilakukan kurang cermat. Kemudian, apabila dilaksanakan dalam satu kelompok kelas, pengajaran dapat mengganggu kelompok lain, karena suara atau instruksi yang berbeda saling bersahutan. Alokasi waktu dapat berbeda antara satu kelompok dengan kelompok lain, sehingga akan ada kelompok yang lebih dulu selesai atau terlalu lama menyelesaikan pelajaran. Apabila dilakukan terlalu sering, kurikulum yang disusun tidak dapat dicapai seluruhnya, terutama untuk kelompok pengajar awal, karena materi cenderung disederhanakan dan kompetensi yang disasar lebih rendah. Terakhir, adanya pengelompokan ini membuat siswa dapat merasa kurang mampu karena dibandingkan dengan siswa lain. Selanjutnya, bentuk yang ketiga ialah model pengajaran satu guru mengajar ulang, satu guru mengajar informasi alternatif. Model ini mirip dengan model satu guru mengajar awal dan satu guru mengajar informasi alternatif. Bedanya, pada model ini, satu guru tidak mengajar materi awal, melainkan mengajar ulang materi yang telah disampaikan di pertemuan sebelumnya. Model ini dilakukan untuk mereview atau berlatih kembali materi utama yang telah diajarkan. Kelompok dibagi menjadi dua kelompok. Kelompok pertama mengulang materi dan kelompok kedua mengembangkan informasi. Kelompok ini dibagi berdasarkan asesmen yang telah dilakukan oleh guru. Pengajaran ulang dilakukan untuk siswa yang membutuhkan dukungan tambahan dengan memberikan pengajaran dengan metode scaffolding. Scaffolding adalah metode mengajar dengan jalan menyesuaikan tingkat dukungan guru agar sesuai dengan potensi kognitif siswa. Pengajaran informasi alternatif dilakukan untuk memperkaya pengetahuan siswa terkait materi yang sama melalui pengayaan dan akselerasi. Kelebihan model pengajaran satu guru mengajar ulang, satu guru mengajar informasi alternatif ialah: pertama, setiap guru dapat fokus pada kebutuhan unik masing-masing kelompok. Kelompok mengulang dapat belajar sesuai dengan kompetensi kelas, dan kelompok informasi alternatif dapat mengembangkan materi yang dipelajari. Kemudian, instruksi dan pembelajaran yang dilakukan dapat menyesuaikan kebutuhan masing-masing kelompok. Guru dapat lebih mudah melakukan asesmen pada kelompok kecil. Selanjutnya, hubungan guru dan siswa pun menjadi positif dan dapat berkembang lebih baik dalam kelompok kecil. Kekurangan model pengajaran satu guru mengajar ulang, satu guru mengajar informasi alternatif ialah siswa dapat merasa kurang mampu karena dibandingkan dengan siswa lain. Dapat terjadi kesalahan dalam pengelompokan apabila asesmen yang dilakukan kurang cermat. Kekurangan lainnya,
dapat mengganggu kelompok lain apabila dilaksanakan dalam satu kelas yang sama. Pembuatan kelompok yang fleksibel ini dapat menyita waktu dalam mengajar bersama. Akses tempat dan materi dapat tidak seimbang antara satu kelompok dengan kelompok lain. Demikianlah pembahasan mengenai bentuk pengajaran bersama satu kelompok. Selanjutnya, di video bagian ketiga nanti akan dibahas mengenai pengajaran bersama banyak kelompok. Sampai jumpa lagi dan terima kasih. Halo para guru kebanggaan Indonesia, Anda sekarang berada di video bagian ketiga dari pelatihan mendesain pembelajaran kolaboratif. Jika pada dua video sebelumnya Anda telah mempelajari model pengajaran bersama satu kelompok dan dua kelompok, kali ini kita akan membahas model pengajaran yang ketiga, yaitu pengajaran bersama banyak kelompok. Model pengajaran bersama banyak kelompok yang dapat kita terapkan dalam proses pembelajaran ialah multiple group with two monitor atau banyak kelompok dengan dua pengajar. Model pengajaran ini menggunakan banyak kelompok dalam sebuah pembelajaran yang memungkinkan adanya beragam tugas dan aktivitas pembelajaran. Ada beragam model, yaitu cooperative learning atau pembelajaran kooperatif, collaborative teamwork atau kerja tim yang kolaboratif, dan station teaching atau pengajaran berpangkalan. Pada pembelajaran kooperatif, siswa dibagi dalam kelompok-kelompok untuk menyelesaikan suatu tugas. Tugas tiap-tiap kelompok berbeda, sehingga di akhir pembelajaran, seluruh siswa dapat bersama-sama menghasilkan suatu produk akhir. Pada pembelajaran kerja tim yang kolaboratif, siswa dalam sebuah kelompok saling berdiskusi satu sama lain, dan hasil kerjanya tidak memengaruhi kelompok lain. Sedangkan pada pembelajaran berpangkalan, siswa dibagi menjadi 3 kelompok dan terdapat 2 guru yang mengajar. Masing-masing guru bekerja bersama dengan salah satu kelompok dan kelompok terakhir bekerja secara mandiri. Sampai dengan batas waktu yang ditentukan, kelompok siswa akan beralih pada guru yang lain atau belajar secara mandiri. Kedua guru berada di tempat yang terpisah untuk menghindari adanya gangguan. Kelebihan model pengajaran banyak kelompok dengan dua pengajar ialah: pertama, model pembelajaran ini lebih fleksibel sehingga dapat membuat siswa lebih memahami materi. Pembuatan kelompok yang cermat dapat meningkatkan keterlibatan siswa dalam belajar. Dalam pelajaran bahasa, model ini memberikan kesempatan siswa untuk SWIRL, speak atau berbicara, write atau menulis, interact atau berinteraksi, read atau membaca, dan listen atau mendengarkan. Kelebihan berikutnya adalah model pengajaran ini dapat meningkatkan kesadaran multikultural siswa. Siswa mendapatkan kesempatan untuk belajar materi, strategi, dan keterampilan penting dengan beragam instruksi sesuai kebutuhan siswa. Selain itu, guru dapat menciptakan instruksi yang otentik dan multilevel sambil mempertahankan koherensi kurikulum. Model pengajaran banyak kelompok dua pengajar ini juga mampu menciptakan pembelajaran student-centered atau berpusat pada siswa, karena siswa memperoleh informasi, menemukan informasi, dan melakukan penyelesaian masalah sendiri, sedangkan guru menjadi fasilitator, mentor, atau coach. Kekurangan model pengajaran banyak kelompok dengan dua pengajar ialah tidak semua siswa dapat bekerja dengan baik dalam sebuah kelompok. Terdapat kemungkinan kedua guru tidak dapat mengatasi perilaku off-task dalam kelas besar. Yang dimaksud dengan perilaku off-task ini meliputi perilaku mengganggu yang dilakukan dengan gerakan-gerakan, berbicara maupun tidak melakukan aktivitas apapun saat proses pembelajaran. Kekurangan berikutnya adalah guru harus memiliki cara penilaian khusus dalam kelompok,
agar dapat mengendalikan kontribusi siswa. Guru dan siswa juga harus menyiapkan peraturan tim agar setiap siswa dapat bekerja dengan kondusif. Selanjutnya, kekurangan lainnya adalah pada model pengajaran banyak kelompok dengan 2 pengajar ini, terdapat kemungkinan bahwa tugas yang diberikan oleh guru terlalu berat, sehingga akan menyebabkan kelompok siswa terlalu sibuk. Nah, demikianlah pelatihan mengenai mendesain pembelajaran kolaboratif. Guru harus mampu mendesain pembelajaran kolaboratif untuk menunjang pendidikan abad 21. Salam luar biasa dan terima kasih.